Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan atau ingin menyampaikan materi tentang teks eksparansi kompleks kelas 11. Sebelum Bapak ke materi, Bapak akan menyampaikan KD-nya terlebih dahulu, apa yang kita pelajari. Yang pertama, KD 31, memahami struktur dan kaidah teks eksparansi kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, menginterpretasikan makna teks eksparansi kompleks baik secara lisan maupun tertulis. Nah, sebelum Bapak ke materi, apakah kalian sudah tahu teks eksparansi itu apa? Silahkan bisa cari di HP kalian maupun di buku paket kalian. Kalau sudah, mari kita Bapak menjelaskan teks eksparansi dari pengertian terlebih dahulu. Teks eksparansi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi eksparansi ini menjelaskan tentang kejadian-kejadian, entah itu dari alam, contohnya adalah bencana alam. Nah, itu ada proses-prosesnya yang terjadi. Terus dari kejadian sosial, ini yang berhubungan tentang kemasyarakatan, ya. Jadi misal ada kegiatan masyarakat, entah itu tradisi dari nenek moyang, itu semua ada prosesnya atau kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Terus ilmu pengetahuan. Nah, namanya ilmu pengetahuan itu kan ada prosesnya, ya, karena sudah diteliti oleh para ahli-ahli tertentu. Dari segi budaya juga ada, dan lain-lain dapat terjadi. Jadi semua terjadi ini ada prosesnya. Semua kejadian mesti ada prosesnya. Entah itu kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lain. Apakah sudah jelas dari pengertian teks eksparansi ini? Kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tujuan teks eksparansi. Nah, tujuan dari eksparansi ini ada dua. Yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, yang pertama dulu Bapak akan menjelaskan fenomena yang terjadi ini. Pasti ada suatu proses. Contoh tadi, ya, di pengertian teks eksparansi tadi menjelaskan tentang bencana alam. Pada akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam yang terjadi di dunia. Contohnya gempa bumi. Nah, suatu gempa bumi atau prosesnya terjadi gempa bumi itu karena ada pergerakan lempeng dari perut bumi, bukan dari kepercayaan masyarakat. Kenapa kok dari kepercayaan masyarakat? Banyak yang mainkan kalau adanya gempa bumi itu katanya ada ular yang sedang bangun tidur, terus terjadinya gempa bumi. Misal lagi di lingkungan kita terjadi letusan gunung, apalagi kita di daerah pegunungan dekat dengan Gunung Merapi. Apabila Gunung Merapi itu meletus, banyak dikaitkan tentang hal-hal yang di luar ilmiah, ya. Misal Gunung Merapi meletus itu dikaitkan katanya Merapi baru mempunyai hajat, baru ada acara. Nah, itu kan dari segi non ilmiah.
ya. Maka dari itu prosesnya terjadi ini menjelaskan kenapa kok bisa terjadi gunung meletus, ya, karena ada airan magma yang keluar dari perut bumi. Kalau tidak ada gunung berapi, otomatis magma yang berada di dalam perut bumi ini tidak akan keluar dan nanti tidak bisa keluar, otomatis bumi kita bisa meledak, ya. Maka dari itu adanya teks eksparansi ini menjelaskan hal seperti itu. Terus yang kedua, tujuannya menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa, ya. Pada akhir-akhir ini banyak peristiwa-peristiwa yang menghebohkan khususnya di dalam negeri ini. Banyak masyarakat yang sedang berdemo tentang undang-undang hak cipta kerja, ya. Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena banyak merugikan para buruh dan para pekerja, ya. Makanya terjadi suatu peristiwa, ya. Jadi ada sebabnya, ya. Kalau kita terlambat, ya kan, pasti itu ada sebabnya, ya kan. Terlambat itu sebagai akibatnya. Sebabnya itu kenapa? Bisa kalian bangunnya kesiangan, banyak bocor, maupun bensinnya habis. Nah, itu namanya sebab. Terus akibatnya apa? Kalian terlambat ke sekolah. Itu hanya sebagai penjelasan singkat tentang tujuan teks eksparansi. Next, kita ke materi berikutnya, yaitu langsung ke materi pokok, yaitu struktur teks eksparansi. Nah, struktur eksparansi ini ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga adalah interpretasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sebab akibat? Apa yang dimaksud tentang pernyataan umum? Apa yang dimaksud dengan interpretasi? Nah, pernyataan umum ini adalah berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut, bisa tentang penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan di dalam teks eksparansi berupa gambaran secara umum. Jadi penjelasan tentang fenomena-fenomena ini yang kita bahas masih bersifat umum, ya, belum secara detail. Terus struktur yang kedua yaitu sebab akibat, berisi tentang informasi dengan secara faktual yang melalui sebab akibat. Jadi sebab akibat ini bisa berupa faktual atau bisa disebut fakta untuk menyampaikan deretan informasi. Jadi informasi itu dideskripsikan dan dirincikan. Kenapa kok bisa terjadi gunung meletus? Kenapa kok bisa terjadi gempa bumi? Kenapa kok bisa terjadi tanah longsor? Nah, itu kan dideskripsikan dari fakta-fakta yang kita dapatkan. Nah, makanya terjadi sebab akibat tadi. Terus yang ketiga adalah interpretasi, yaitu teks penutup yang bersifat pilihan. Ini bukan keharusan, tapi teks penutup di sini dimaksud adalah teks yang merupakan intisari. Jadi intisari dari paragraf-paragraf di atasnya, atau juga bisa disebut dengan kesimpulan dari pernyataan umum dan dari sebab akibat tadi, ya. Jadi struktur teks eksparansi ini ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Nah, mungkin kalian lebih detail bisa dibuka buku paketnya. Terus yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksparansi. Nah, semua teks itu mesti mempunyai ciri yang berbeda, entah itu teks eksparansi, teks anekdot, teks proposal, dan sebagainya. Ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda tiap teksnya. Nah, di dalam ciri-ciri eksparansi ini ada 3. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum,
urutan sebab akibat. Jadi ini adalah strukturnya tadi ya. Kenapa yang ketiga kok tidak disebutkan, Pak? Nah, itu biasanya di dalam teks eksparansi itu boleh dituliskan ataupun tidak dituliskan. Yang kedua, membuat informasi berdasarkan fakta. Nah, jadi teks eksparansi ini berupa fakta karena apa? Berupa suatu penjelasan ilmiahnya, ya, tidak berdasarkan dari cerita-cerita zaman dulu maupun nenek moyang, tapi sudah diteliti oleh para ahlinya. Jadi ini berupa fakta atau berdasarkan faktual. Nah, kalau sudah bersifat fakta, baru faktanya itu bersifat ilmiah, ya, karena hanya orang yang para ahli yang bisa membuat istilah-istilah ilmiahnya. Kita hanya bisa untuk membacanya. Ini sebagai ilmu pengetahuan tentang teks eksparansi. Jadi suatu kejadian-kejadian, entah itu bencana alam, sosial, budaya maupun sebagainya. Selanjutnya dalam materi 3.1 ini ada struktur dan kaidah. Nah, tadi struktur Bapak sudah jelaskan. Sekarang tentang kaidah atau kebahasaan dari teks eksparansi. Ini kurang lebih ada 6 kebahasaan dari teks eksparansi. Kalau tadi strukturnya itu berupa kerangkanya, sekarang kebahasaan ini sudah masuk ke dalamnya atau ke dalam teks, ya. Yang pertama adalah fokus pada hal umum. Jadi maksudnya di sini hal umum tersebut menjelaskan, di kalimat pertama itu menjelaskan hal umum dulu, ya, misal tentang gunung berapi, pengertian meletus itu apa, gempa bumi itu apa. Nah, kalau sudah, baru kebahasan kedua adalah menggunakan istilah ilmiah. Nah, karena eksparansi ini banyak mengandung kata-kata ilmiah, ya, dan sebagai informasi tentang ilmiah juga, jadi ada istilah-istilah yang kita tidak tahu, tapi para ahli menuliskan dan dibuat keterangannya. Terus yang ketiga, menggunakan kata kerja material dan reasional, ya. Reasional ini yang berupa fakta, kata kerja yang menunjukkan faktualnya, tidak dibuat-buat. Yang keempat, ini yang paling penting dalam kebahasaan, yaitu menggunakan konjungsi waktu dan kausal, karena di dalam eksparansi ini menjelaskan waktunya, ya, misal kapan terjadi gempa bumi, kapan terjadi gunung meletus dan sebagainya. Terus menggunakan kalimat pasif, jadi tidak terlalu bertele-tele. Yang keenam, ditulis untuk membuat justifikasi. Nah, maksudnya justifikasi ini sebagai ilmu pengetahuan kita untuk menambah suatu informasi dari kita yang belum tahu menjadi tahu. Sampai saat ini ada yang belum jelas atau mungkin bisa ditanyakan nanti Bapak akan mencantumkan nomor WA Bapak. Apabila nanti dalam penyampaian kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke Bapak. Kita lanjut ke contohnya. Tadi kan sudah Bapak menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks eksparansi. Bapak akan mengasih contoh teks eksparansi. Di sini Bapak mencari sebuah artikel yang berjudul banjir. Jadi kita akan mengetahui eksparansi atau proses terjadinya suatu banjir. Dari hal yang pertama dulu, kita akan menyampaikan pernyataan umum. Bapak menyampaikan teksnya. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia maupun menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun material. Banjir adalah suatu luapan air secara besar, dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar.
pasalnya di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan yang maupun meresap air hujan ke pohon. Ditopang lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadi banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Kita lihat dulu teksnya. Di sini dijelaskan banjir merupakan gejala alam secara langsung memengaruhi kehidupan manusia. Berarti itu masih bersifat umum, ya, di dalam kalimat pertama di paragraf 1 ini, ya. Terus baru dijelaskan nanti di paragraf berikutnya. Nah, ini mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun material. Jadi ini masih pernyataan umum. Baru di kalimat berikutnya menjelaskan tentang pengertian secara detail. Banjir itu apa? Banjir adalah luapan air secara besar dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Nah, jadi banjir itu adalah luapan air. Nah, itu luapan dari mana? Bisa dari sungai maupun dari air laut. Kalau misal dari air sungai itu karena apa? Karena dari puncaknya, ya, dari puncak atau disebut dengan hilir, ya, itu berada di puncak, terjadi hujan deras karena dilalui air di sungai tersebut, karena tidak ada resapan, tidak ada pepohonan dan banyak sampah-sampah, akhirnya bisa terjadi banjir. Contoh kota yang sering banjir itu adalah Jakarta, karena di sana sudah banyak pemukiman dan sungai-sungai sudah pada dangkal, akhirnya terjadi banjir. Ya, itu adalah dari pernyataan umum. Terus di paragraf 2 di sini menjelaskan tentang apa? Banjir lagi. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar. Nah, ini kan menjelaskan lagi tentang banjir. Jadi teks eksparansi kompleks ini menjelaskan kejadian dengan secara berurutan, ya, mulai dari peristiwa bencana alam khususnya banjir. Lanjut ke materi. Mari kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu menjelaskan tentang sebab akibat. Bapak akan bacakan per paragraf dari teks banjir ini yang menunjukkan sebab akibat. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi, letak geografis berada lebih rendah dari pemukiman laut, adanya pasang naik air laut, dan daerah terletak pada cekungan sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia seperti penebangan hutan dan membuang sampah sembarangan, tidak dilakukan reboisasi sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Banjir mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Ulah manusia membuat bumi protes sehingga menghukum manusia itu sendiri. Banyak barang-barang berharga yang terendam banjir dan terbawa arus. Banyak korban baik nyawa maupun sekedar sakit. Sarana publik porak-poranda dan kerugian-kerugian lainnya. Nah, di dalam paragraf ini, 3 paragraf ini menjelaskan tentang sebab akibat dari banjir. Ya, di sini dijelaskan terjadinya banjir itu karena ada 2 faktor. Yang pertama faktor dari alam, ini merupakan
faktor alami, jadi kita tidak bisa mengelaknya, yaitu dengan curah hujan yang tinggi. Jadi karena hujan yang tinggi, volume air semakin banyak, kita tidak bisa mengelak kehendak dari yang di atas. Terus letak geografis, berada lebih rendah dari permukaan laut. Nah, ini apabila terjadi banjir rob, ya. Jadi waktu pasang air laut, letak dari pemukiman itu lebih rendah daripada air laut atau permukaan air laut, akhirnya terjadi banjir, ya. Maka dari itu kita memang harus selalu bersyukur apa yang telah diberikan kepada Allah. Misal kita sudah diberikan banjir, ya kita harus bersyukur. Apabila tidak terjadi hujan, ya kita harus bersyukur, ya. Karena di masyarakat kita itu banyak yang mengeluh, waktunya tidak hujan kita minta hujan, tapi pas waktunya hujan kita mengeluh. Kenapa? Wah, hujannya terlalu deras, tidak reda-reda. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Terus yang kedua adalah faktor manusia itu sendiri, ya. Apa yang disebabkan oleh manusia? Yaitu yang pertama, penebangan hutan dengan sembarangan, tidak ada kontrolnya, waton tebang baik, ya. Otomatis resapan waktu hujan itu tidak bisa tertampung. Terus manusia juga sering membuang sampah sembarangan atau sering membuang sampah di sungai tidak pada tempatnya. Nah, itu akan menutup saluran air, ya. Apabila terjadi hujan, volume air tinggi, kalau salurannya tidak berjalan lancar, otomatis air itu akan meluap. Nah, karena keadaan sungai itu lebih tinggi dari pemukiman, kalau di daerah Jakarta sana, ya, otomatis terjadi banjir. Maka dari itu kita perlu kesadaran untuk merawat lingkungan, ya, biar tidak terjadi banjir. Nah, ini bisa disebut dengan hukum karma juga. Kalau kita membuat olah bumi, ya bumi akan menghukum kita, ya kan, karena perbuatan dari kita sendiri, bukan dari bumi maupun dari alam, ya. Seperti apa, kita harus mencintai bumi. Kalau kita mencintai alam atau bumi, otomatis alam atau bumi akan memberikan kita juga. Tapi kalau kita tidak bisa merawat, otomatis nanti kerugian yang akan kita dapatkan. Itu di paragraf tentang sebab akibat. Terus yang terakhir adalah struktur dari teks eksparansi, yaitu interpretasi, yaitu kesimpulan atau dari intisari dari teks tersebut. Nah, ini boleh ditulis maupun tidak ditulis juga apa-apa, ya. Ini hanya sebagai contoh, ya, Bapak bacakan. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir, agar alam tidak marah pada manusia. Nah, itu kan dari intisari tadi, ya. Walaupun di sini dijelaskan banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif, ya, berarti ini yang tidak baik untuk kita. Ini dari paragraf 1 tadi yang menjelaskan tentang banjir. Yang kedua, banjir disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Ini kan sebab akibatnya tadi. Sebabnya terjadi banjir itu ada dua, bisa dari faktor alam maupun dari faktor manusia. Terus yang terakhir, ya, dari paragraf sebab akibat tadi menjelaskan agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir. Nah, seperti menebang pohon, membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Kita harus merawat alam, ya. Yaitu tadi ada timbal baliknya. Sekali lagi Bapak menjelaskan, kalau kita merawat alam dengan baik, otomatis alam akan memberikan kita kehidupan. Tapi kalau kita tidak memberi atau tidak merawat, malah merusak alam, otomatis alam akan
murka atau marah kepada kita. Nah, itu adalah salah satu contoh teks eksparansi. Nanti kalian bisa cari sendiri, entah itu di Google maupun di buku paket. Nanti tugas kalian yaitu mencari teks eksparansi yang lain dari ini, ya, entah itu bencana alam, kejadian sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, bebas. Setelah kalian mencari teks eksparansi, baru kalian kelompokkan dulu. Bapak tidak langsung ke semuanya. Yang pertama dulu yaitu mencari strukturnya dulu. Setelah kalian mencari teks eksparansi, baru kalian kelompokkan mana yang pernyataan umum itu yang mana, terus yang sebab akibat itu yang mana, yang interpretasi itu yang mana. Kalau sudah kalian buat, nanti bisa dikirim melalui kelasmu maupun nanti melalui email Bapak yang akan Bapak tuliskan di deskripsi kelasmu di tempat Bapak. Dan nanti Bapak akan menuliskan nomor Bapak. Apabila ada yang belum paham, kalian bisa WA Bapak maupun telepon Bapak. Mungkin hanya itu dari Bapak pada pembelajaran online ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan tetap jaga kesehatan supaya kita bisa bertatap muka lagi, bisa belajar bersama lagi, dan bisa bersekolah, bisa datang ke sekolah lagi. Itu yang Bapak harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.